Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Sharing Santai. Dan kali ini kita akan membahas mengenai biar tekor yang penting kesohor, tapi melalui teori ilmiah atau teorinya Abraham Maslow. Nah, menurut Abraham Maslow, aktualisasi adalah kebutuhan manusia yang paling tinggi setelah kebutuhan fisiologi, keamanan, sosialisasi, dan eksistensi. Menurut Maslow, apabila sesuatu kebutuhan telah terpenuhi, maka akan naik ke tingkat berikutnya. Maksudnya, bila kebutuhan secara fisik kita terpenuhi, seperti makanan, minuman, bernafas, tempat tinggal sudah terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan keamanan dan kenyamanan yang terpenuhi itu. Bila faktor keamanan kita sudah terpenuhi, maka tahap selanjutnya adalah kebutuhan secara sosialisasi, yaitu kebutuhan ingin mencari hubungan pertemanan dengan bersosialisasi di rumah atau di tetangga ataupun di tempat kerja. Sebab memang pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Setelah kebutuhan sosialisasi sudah terpenuhi, maka tingkat selanjutnya adalah kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan untuk merasa diterima di lingkungan sosial tersebut. Sebab kalau hanya sekedar bersosialisasi saja, itu ternyata tidak cukup. Ada keinginan untuk diakui keberadaannya. Dan yang tingkat paling terakhir adalah kebutuhan merasa dibutuhkan. Atau dengan kata lain, kebutuhan aktualisasi. Aktualisasi ini adalah puncak dari segala macam kebutuhan. Tapi setelah mereka melampaui semua kebutuhan-kebutuhan mereka yang sebelumnya. Yaitu mereka sudah tidak pusing-pusing lagi mencari uang, karena justru uanglah yang mengejar-ngejar mereka. Harta mereka pun ya bisa 2 generasi, 3 generasi tidak habis. Mereka juga sudah terkenal, sudah eksis, sudah populis. Nah, itulah sebabnya mereka butuh kegiatan-kegiatan amal dan mereka siap untuk menggelontorkan apapun yang mereka punya untuk sebagai wujud aktualisasi. Karena dengan cara seperti itu, mereka itu akan merasa dibutuhkan. Semakin mereka dibutuhkan, ya semakin puas mereka. Nah, walaupun banyak sekali pihak yang meragukan teori Maslow ini, namun banyak juga pihak yang mendukung, termasuk saya. Saya tidak tahu siapa yang benar. Namun pada kenyataannya, bila ada yang melanggar teori Maslow ini, dengan melompati beberapa tingkat sekaligus, dia langsung ke puncak, maka hasilnya dia bisa terpleset bahkan jatuh. Orang-orang yang selalu melompati tingkatan-tingkatan ini, itu memegang prinsip biar tekor asal kesohor. Nggak narsis, nggak eksis. Kere tapi keren. Akibatnya, mereka akan berlomba-lomba diakui, ingin dihargai, ingin dihormati, tapi modalnya sama sekali tidak cukup. Nah, gejala-gejala inilah yang bukan cuman mengena kepada satu kalangan saja, tapi semua kalangan, orang kota, orang pedesaan, mau pelajar, mahasiswa, bahkan sampai pengusaha. Ada pelajar tuh yang mukanya hancur, ekonominya amburadul, otaknya mandul, tapi dia pengen sekali eksis. Maka solusinya adalah menjadi jagoan. Ngebully orang, tawuran adalah makanan hari-harinya. Maka makin ditakuti dia makin merasa makin eksis. Jadi jangan heran kalau tawuran itu menjadi makanan hari-hari di berita kita. Begitu pula dengan remaja-remaja putri. Banyak sekali mereka yang bukan dari kalangan berduit, namun ingin terlihat bonafit. Di mana mereka menganggap gaya hidup adalah segala-galanya. Yang terjadi adalah penampilan dan gaya yang dipaksakan. Entah duitnya berasal dari mana. Bisa dari ngutang, bisa dari menipu, bisa dari minjam. Sampai bisa jadi sampai jual diri. Bagaimana dengan kalangan menengah? Penggunaan kartu kredit yang sampai over limit supaya bisa traktir teman, supaya dibilang, wah hebat, pakai pakaian bermerek, belanja kanan kiri. Tapi mereka tidak sadar bahwa gaji itu ada limitnya. Akhirnya pengen eksis seperti itu, ya siap-siap aja selalu dikejar oleh debt collector. Untuk kalangan masyarakat desa pun, itu nggak kalah gitu. Mereka siap kehilangan ternak, kehilangan sawah, untuk supaya mengadakan hajatan sampai 2 hari 2 malam. Padahal untuk makan hari-hari saja susah. Mereka lebih memilih namanya kesohor, walaupun harus tekor. Zaman sekarang semua mata tertuju pada media sosial. Kalau nggak tahan, bukan cuma mata yang sakit, bahkan pikiran pun bisa jadi sakit. Ibarat mendaki gunung, mereka lebih memilih lereng yang curam untuk segera mencapai puncak. Padahal, jalan seperti itu sangatlah sulit ditempuh. Alih-alih kita bisa sampai ke puncak, kita malah bahkan justru terpleset dan jatuh. Akhirnya, untuk bangkit lagi ya butuh energi yang besar sekali.
Sebaliknya, bila kita menyadari bahwa modal kita tidak cukup, maka pilihlah jalan yang memang betul-betul landai dan aman. Eksistensi perlu, karena itu kebutuhan kita. Tapi kita juga harus menyadari bahwa diri kita ini pun itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita jangan sampai terintimidasi dengan orang lain. Yang orang lain bisa eksis, yang bisa populis, itu karena mereka sudah memenuhi semua fase-fase yang ada di teori Maslow itu. Jadi kalau saya berpikir, jalani fasemu secara bertahap. Kebutuhan-kebutuhanmu jalani untuk secara bertahap. Kalau Anda sudah memenuhi semua kebutuhanmu secara bertahap, Anda eksis, menjadi populis, Anda eksis, itu tidak akan jadi masalah. Dengan syarat semua kebutuhan-kebutuhan sudah terpenuhi dulu. Jadi, mulai sekarang, bijaklah untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda. Sebab bila tidak, bersiaplah untuk jatuh dan terpeleset. Terima kasih.